Oke, malam ini kita ngomong Taoisme. Pencetusnya Lao Tzu namanya, atau Lao Dan, atau Li'er, atau Lao Xi, atau Lao Tse. Ya, namanya banyak. Itu sesuai dialeknya. Yo kayak orang Jawa itu loh, ada dialek Banyumas, ada dialek Solo, ada Surabaya, ada Banyuwangi Osing, itu jadinya gitu dialognya. Ini artinya guru, artinya orang besar, itu Lao Tse. Awalnya dia pejabat pemerintahan, tapi terus melihat gejala-gejala korupsi, gejala-gejala perang yang tidak ada akhirnya, dan runtuhnya kemanusiaan, maka dia terus nyepi dan menjadi tokoh spiritual. Kalau di Tiongkok dia adalah maha guru, di Indonesia mungkin kelas begawan, bahkan ada yang menganggap dia dewa, tokoh legendaris. Mitos-mitosnya banyak. Ada cerita Lao Tzu ini begitu lahir sudah punya jenggot. Iya. Dan kenapa sudah punya jenggot? Karena ada yang bilang ibunya merasa mengandung Lao Tzu itu selama 62 tahun. Sejak dideteksi itu sampean ini hamil, nggak lahir-lahir sampai 62 tahun. Dituwa ning weteng. Sehingga begitu lahir jenggotnya wis dawa. Mitosnya begitu. Yo, saya nggak tahu aslinya, wong saya nggak ikut lihat. Tapi mungkin itu karena saking kagumnya orang pada kebijaksanaannya Lao Tzu. Nah, kitabnya yang terkenal dari Lao Tzu yang nanti jadi cikal bakal Taoisme adalah Tao Te Ching, atau Kitab Jalan dan Kebajikan, The Book of the Way and Virtue. Ini sebenarnya tipis kitabnya. Bagi yang suka silahkan di-download langsung. Sudah ada terjemahannya di internet. Hanya saja terjemahannya nggak bagus. Mungkin karena diterjemah pakai Google Translator. Makanya nanti ada beberapa kutipan tidak saya ambil bahasa Indonesianya, tak ambil bahasa Inggrisnya. Belum sempat tak terjemah ke Indonesia. Tao Te Ching itu disusun oleh Lao Tzu ketika dia mau pergi dari istana. Di tengah jalan dicegat oleh sahabatnya, pejabat istana juga, namanya Yin Xi. Yin Xi ini, mbok saya ditinggali kebijaksanaanmu untuk jadi pedoman hidup kita bareng-bareng. Akhirnya dia nulis sekitar 5.000 karakter. Karakter itu tidak sama dengan buku. Kalau di Cina, karena setiap karakter itu punya makna yang nanti melahirkan Tao Te Ching. Disusun selama 3 hari. Dan itu nanti yang kita jelajahi isinya kitab Tao Te Ching yang jadi sumbernya Taoisme. Oke, sebelum masuk ke Taoisme perlu dicatat kalau saya ngomong Taoisme itu tidak sama persis dengan agama Tao, tidak sama persis dengan populer traditionnya Tao, tapi mungkin lebih masuk ke filsafatnya. Karena Tao itu ada agamanya, ada populer traditionnya, ada filsafatnya. Yang populer tradition itu mungkin yang kalian kenal lah, ada Feng Shui. Rumah harus ngadep kemana, enaknya keluar rumah jam berapa, kalau kamu naruh kamar tidur di depan pintu sehat apa enggak, itu Feng Shui. Jadi ya itu punya kalkulasi-kalkulasi sendiri.
Kenapa masjid ini rasanya longgar, rasanya nyaman kalau masuk, kok nggak sama dengan rumahmu? Padahal ukurannya mungkin sama besar. Nah, itu ada pengaruh dari pintunya, posisinya, dan lain sebagainya. Itu populer tradisinya tahu. Atau mungkin ada yang pernah dengar Tai Chi. Itu sumbernya juga tahu. Baik yang ilmu tenaga dalam, ilmu silat, ilmu pedang, kan ada semua Tai Chi. Atau pengobatan-pengobatan tradisional gaib. Kalau sering nonton film Cina, bangsane vampir-vampiran, ada jimat, ada, itu tahu. Ya. Jadi ya kalau di sini pengobatan sinse itu, nah, itu tahu. Itu popular tradition. Kita nggak akan menjelajahi itu. Kalau yang tertarik ya silahkan. Bagi yang suka akik, nah itu belajarlah Feng Shui, belajarlah tahu, nanti ngerti cocoknya kamu pakai batu apa. Nggak asal akik. Kalau asal akik, jangan-jangan akiknya itu nggak nyambung sama dirimu, jadi pengaruhnya negatif malahan. Jadi harus belajar. Kamu lahirnya tahun berapa, siomu apa, terus gayamu apa, terus pantasnya pakai batu jenis apa. Itu Feng Shui. Kalau nilaimu jelek terus, jangan-jangan akikmu salah. Nggak nyambung sama pribadimu. Kamu pakai akik apa, harusnya pakai akik apa. Nyari pacar kalau nggak dapat, nah, jangan-jangan Feng Shui-nya keliru. Kamar kosnya mungkin harus ganti, kamu nggak di situ. Nah, itu Feng Shui. Ada yang sebagai agama, termasuk di kuil, kan ada kuilnya sendiri yang tahu. Ini tokohnya. Ini lukisan sangat terkenal tentang Lao Tzu. Jadi waktu dia keluar dari istana itu dia naik kerbau. Dan ilustrasinya seperti itu. Tokoh-tokoh besar tahu, mungkin pernah dengar. Zhuangzi itu muridnya yang paling terkenal. Ahli filsafat dari Tao itu Zhuangzi. Atau Zhang Shangfeng. Mungkin ada yang pernah lihat Tai Chi Master. Meskipun itu fiksi, tapi yang diceritakan bukan fiksi. Dia ahli bela dirinya Tao. Dia yang menemukan Tai Chi Chuan. Jadi ahli bela diri, biasanya kayak orang pakai tenaga dalam. Kelembutan mengalahkan kekerasan. Itu Zhang Shangfeng. Modelnya seperti itu. Terus ada yang ahli pengobatan, Kahong, dan ahli astronomi, Tao Hong Xi. Itu orang-orang yang jadi tokoh besarnya Tao. Ini kalau yang tahu yang agama, dia punya dewa, namanya Taisang Laoju. Dewa tertingginya agama Tao. Nah, yang bawa kipas, yang suka nonton Sun Gokong pasti ketemu orang ini. Ya. Oke. Jadi ciri khasnya dewanya Taoisme. Jadi jangan salah, itu bukan fiksi kamu nonton film itu dewanya, agamanya. Oke. Yang bawa kipas ada gambarnya Yin Yang.